Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari kitab Ester pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakkan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saya sekolah, guru saya pernah, guru bahasa Indonesia, memberikan dua peribahasa. Peribahasa yang pertama, dia katakan, hati-hati dengan tindakan atau perbuatan yang kita lakukan. Karena bisa saja apa yang kita lakukan itu bisa menimpa kita. Itu seperti senjata makan tuan. Atau jatuh ke lubang yang digalinya sendiri. Nah, peribahasa ini menggambarkan akibat yang akan dialami seseorang yang merencanakan suatu kejahatan kepada orang lain. Tetapi pada akhirnya, rancangan jahatnya itu menimpa pada dirinya sendiri. Tuhan itu selalu meminta pertanggungan jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi Tuhan bukan saja meminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang kita lakukan, tetapi atas hal-hal yang mungkin juga bukan rancangan jahat yang kita lakukan. Tuhan minta pertanggungan jawab atas hidup kita. Nah, atas hal yang bukan rancangan jahat yang kita lakukan saja Tuhan tetap menuntut akibatnya. Apalagi jika hal tersebut merupakan rancangan jahat yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari untuk orang lain. Dapat kita bayangkan betapa mengerikannya murka Tuhan yang akan Dia tumpahkan kepada orang yang melakukan niat-niat jahat atau rancangan jahat kepada orang lain. Dari Alkitab yang kita baca dalam Ester pasal yang ke-7, dari pasal-pasal sebelumnya kisah ini dan Haman nasibnya berakhir pada ayat yang ke-7 ini. Nah, dalam Alkitab ini kita melihat dikisahkan seorang yang bernama Haman yang baru saja dipromosikan pangkatnya oleh raja dan kedudukannya atas para pembesar yang ada pada waktu itu. Tetapi karena dia gila hormat, tidak cukup bagi dia untuk diakui sampai di situ. Dia merancangkan niat yang keji, yang jahat, yang berencana, yaitu ingin memusnahkan seluruh orang Yahudi dari kerajaan Babel. Jadi orang Yahudi yang ada di kerajaan Babel pada waktu itu pengen dimusnahkan sama dia. Khususnya seseorang yang bernama Mordekai yang ia sangat benci. Mengapa dia membenci Mordekai? Karena Mordekai tidak menghormati Haman. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Haman tidak hanya membenci, tapi dia merencanakan sesuatu. Dia mendirikan satu tiang untuk menyulakkan Mordekai di hadapan umum. Jadi sepertinya akan menjadi tontonan umum. Namun apa yang terjadi? Secara tidak diduga, ternyata senjata tuan makan tuan, atau dia jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Dia ingin membuat jebakan atau trap untuk orang lain, tetapi dia sendiri jatuh kepada lubang itu. Nah, secara tidak terduga, semua rancangan jahat, semua niat-niat busuk itu berbalik menimpa dirinya. Mordekai malah dihormati dengan perlakuan sebagai seorang bangsawan, dan Haman sendiri yang melakukan penghormatan itu kepada Mordekai. Ini sungguh ironis sekali. Nah, Mordekai mendapat kehormatan sebagai imbalan jasanya karena telah menyelamatkan nyawa raja. Sebaliknya Haman yang sebelumnya dipromosikan jabatannya atas seluruh pemuka yang ada di kerajaan Babel di bawah pimpinan Raja Ahasweros. Kita melihat di sana justru Haman ini jatuh ke lubang yang dia gali sendiri, dan dia disulakkan pada tiang yang sudah dia siapkan untuk Mordekai. Saudaraku, ingat bahwa Tuhan itu adil.
Seperti apa yang dia katakan dalam 1 Tawarik pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, bahwa Tuhan itu menyelidiki segala hati. Mari kita lihat 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak berkenan atas perbuatan jahat, sekalipun itu masih di dalam pikiran, sekalipun itu masih di dalam niat saja, ya tentunya niat jahat. Nah, seandainya ada niat jahat dalam hati kita, tentu Tuhan tidak berkenan dan Tuhan tidak mau mendengar. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur pada Mazmur 66 ayat yang ke-18, dikatakan bahwa seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada niat jahat dalam hati kita, dikatakan bahwa Tuhan tidak mau mendengar seruan kita. Mari kita memelihara kemurahan hati nurani kita, agar kita selalu peka kepada suara Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita yang kita jalani. Alkitab menasihatkan kita supaya kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, mari kita waspada dengan hati kita. Kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan bahwa jika kita melakukan segala sesuatu dengan kewaspadaan, maka kita menjaga hati kita. Maka di situ akan terpancar kehidupan. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu dengan kebencian, saudaraku, bisa saja tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang mempersiapkan lubang bagi diri kita sendiri, yang kemudian kita bisa jatuh di dalam lubang itu. Atau kita mempersiapkan suatu senjata, yang kemudian senjata itu akan mengenai kita juga, seperti bumerang. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu di dalam kasih Kristus, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kesudahan segala sesuatu terhadap diri kita adalah kebaikan dan kesukaan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Saya berharap kita menjaga hati kita dari segala kebencian, dari segala niat-niat jahat. Kita harus menjaga hati kita dengan kewaspadaan, karena dari hati kita terpancar kehidupan. Tuhan memberkati. Salam.